Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin soal dasar-dasar manajemen keuangan. Kedengarannya mungkin berat ya, tapi tenang. Kita akan bedah konsep-konsep intinya biar gampang dicerna. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang mungkin nggak Anda duga. Apa coba hubungannya es krim dengan keputusan keuangan bernilai miliaran dolar? Oke, kita mulai dari Ben Jerry's. Jadi di tahun 1995, mereka ini dapat tawaran emas, kesempatan buat masuk ke pasar Jepang. Tapi, tahu nggak, mereka menolaknya. Kenapa? Alasannya karena calon distributor mereka itu nggak sejalan sama misi sosial perusahaan. Nah, keputusan inilah yang jadi pemicu dilema besar yang akan kita bahas tuntas hari ini. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Sebenarnya tujuan utama sebuah perusahaan itu apa sih? Apa cuma buat cari untung semata? Atau mereka juga punya tanggung jawab gitu untuk bikin dunia jadi tempat yang lebih baik? Konflik antara memaksimalkan keuntungan buat pemegang saham dan berbuat baik untuk masyarakat luas, inilah yang akan kita kulik bersama. Biar gampang jawab pertanyaan gede tadi, kita bakal bedah jadi 5 bagian. Pertama, kita pahami dulu apa sih manajemen keuangan itu. Terus, kita lihat bentuk-bentuk bisnis itu ada apa aja. Apa tujuan utama sebuah korporasi, siapa yang tugasnya ngawasin para manajer, dan terakhir, kita bakal ngintip sedikit kemana sih arah masa depan dunia keuangan. Sip, kita masuk bagian pertama. Jadi sebelum kita bisa ngejudge keputusan Ben Jerry's tadi, kita mesti paham dulu nih, lanskap dunia keuangan itu sebenarnya kayak gimana sih? Apa aja pilar-pilar utamanya? Jadi, gampangnya, keuangan itu punya 3 area besar yang saling nyambung. Ada pasar uang dan modal, ini tempat orang jual beli saham, obligasi, dan sejenisnya. Terus ada investasi, yang lebih fokus ke keputusan investor individu. Nah, yang bakal jadi fokus kita hari ini, itu adalah manajemen keuangan, atau sering juga disebut keuangan bisnis, yaitu tentang gimana keputusan finansial dibuat di dalam sebuah perusahaan. Oke, berikutnya yuk kita lihat baju hukum yang dipakai sebuah bisnis. Soalnya bentuk organisasi ini penting banget karena ini yang nentuin cara perusahaan beroperasi, cara mereka cari dana, dan yang paling penting siapa yang nanggung resiko kalau amit-amit ada masalah. Nah, dari semua bentuk itu, yang paling penting buat kita ngertiin itu korporasi. Kata kuncinya satu, terpisah. Jadi, di mata hukum, korporasi itu dianggap sebagai pribadi buatan. Status terpisah ini ngasih beberapa keuntungan yang luar biasa. Coba deh kita bandingin sama bentuk lain. Wah, bedanya jauh banget. Kalau Anda punya usaha perseorangan terus punya utang, aset pribadi Anda kayak rumah atau mobil bisa ikut disita buat bayar utang itu. Tapi di korporasi, kerugian Anda cuma sebatas modal yang Anda tanamkan. Nggak lebih. Selain itu, korporasi bisa hidup selamanya dan jauh lebih gampang buat ngumpulin modal dalam jumlah besar. Makanya hampir semua perusahaan raksasa yang kita kenal bentuknya korporasi. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke inti masalahnya. Dengan kekuatan sebesar ini, dengan semua keistimewaan legalnya, apa sih sebenarnya tujuan utama sebuah korporasi? Apa benar cuma buat nyetak uang kayak yang dipertanyakan sama CEO Ben Jerry's tadi? Kalau kita ngikutin buku teks keuangan klasik, jawabannya udah jelas banget. Memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Gampangnya gini, tugas utama manajemen itu ya gimana caranya bikin harga saham perusahaan naik setinggi-tingginya. Tentu sambil ngitung resiko dan imbal hasilnya. Nah, inilah ukuran kesuksesan yang paling utama. Dan kutipan dari CEO Ben Jerry's ini wah pas banget buat ngegambarin tegangannya. Buat dia, cuma buat menghasilkan uang itu aja nggak cukup. Keputusannya itu secara langsung menantang prinsip utama keuangan tadi. Ini nunjukin kalau di dunia nyata, para manajer itu sering banget dihadapkan sama pilihan sulit antara nilai-nilai yang mereka pegang dan tuntutan untuk cari laba. Dan ini dia benturan idenya kelihatan banget kan? Di satu sisi ada semangat idealisme dari merek kayak Ben Jerry's yang penuh warna dan punya misi sosial. Di sisi lain ada disiplin dan tuntutan angka yang kaku dari dunia manajemen keuangan ala Wall Street. Pertanyaannya, apa keduanya bisa jalan bareng atau salah satunya harus ada yang mengalah? Ternyata Ben Jerry's nggak sendirian loh. Levi Strauss malah lebih terang-terangan, mereka sampai ngasih peringatan ke investor, bilang kalau komitmen mereka ke isu-isu sosial itu mungkin bisa bikin laba perusahaan berkurang. Hal ini tentu aja bikin ada perang dingin di internal perusahaan, antara tim yang fokus ke nilai-nilai sosial dan tim yang fokus ke sisi komersial. Nah, ini nimbulin pertanyaan yang praktis banget. Kalau memang tujuan utamanya itu memaksimalkan kekayaan pemegang saham, gimana caranya para pemegang saham ini yang notabene adalah pemilik perusahaan bisa mastiin kalau para manajer yang mereka bayar itu beneran kerja buat mencapai tujuan itu, bukan buat kepentingan pribadi.
Inilah yang di dunia keuangan disebut agency problem atau masalah keagenan. Coba bayangin, pemegang saham itu bosnya, prinsipal, dan manajer itu karyawannya, agen. Problemnya si manajer ini kan punya kepentingan sendiri, ya kan? Mungkin dia lebih mikirin bonus tahunannya, jabatannya, atau keamanan kerjanya daripada pusing-pusing mikirin gimana caranya harga saham bisa naik buat si bos. Biar kebayang nih skalanya. Kita lihat data dari tahun 1999. Rata-rata gaji dan bonus seorang CEO perusahaan besar itu mencapai 12,4 juta dolar. Ini di tahun 1999 loh ya. Angka yang luar biasa fantastis bahkan buat standar waktu itu. Ini nunjukin betapa besarnya insentif pribadi yang dipertaruhkan oleh para manajer, yang bisa jadi nggak selalu sejalan sama kepentingan pemegang saham biasa. Terus gimana caranya para pemegang saham ini ngikat manajer mereka biar sejalan? Ada beberapa cara utama. Pertama, kasih kompensasi dalam bentuk saham, jadi si manajer ikut untung kalau harga saham naik. Kedua, pemegang saham bisa intervensi langsung. Dan yang paling ekstrim tentu saja, ada ancaman pemecatan atau bahkan ancaman perusahaannya diambil alih sama pesaing kalau kinerjanya jelek terus. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Yuk kita intip sedikit masa depan dunia keuangan. Ada dua kekuatan raksasa yang sekarang ini benar-benar mengubah cara mainnya, yaitu globalisasi dan teknologi. Coba deh, lihat data ini. Perusahaan-perusahaan yang kita anggap ikonik Amerika, kayak Coca-Cola dan McDonald's, ternyata lebih dari setengah pendapatannya itu datang dari luar negeri. Dan perlu diingat, ini data tahun 1999 loh, bayangin sekarang gimana. Ini bukti betapa terhubungnya ekonomi global kita. Coca-Cola ini contoh yang pas banget. Ekspansi ke seluruh dunia bikin nilai perusahaan mereka meroket. Tapi di saat yang sama, itu juga bikin mereka jadi rentan. Begitu ekonomi di negara lain lagi lesu, laba Coca-Cola langsung kena dampaknya. Jadi globalisasi itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, peluangnya gede banget, tapi di sisi lain, risikonya juga makin besar. Kekuatan kedua, teknologi. Dan cerita e-toys ini, wah ini contoh yang dramatis banget. Cuma dalam waktu kurang dari 2 tahun, perusahaan ini melesat dari startup kecil jadi lebih berharga dari raksasa industri mainan, Toys R Us. Tapi cuma dalam 2 tahun berikutnya, nilainya anjlok sampai hampir nol dan akhirnya bangkrut. Ini pelajaran keras tentang gimana teknologi bisa menciptakan sekaligus menghancurkan nilai dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Tapi sekarang skalanya jadi jauh lebih besar dan lebih kompleks. Di dunia yang makin terhubung ini, untuk siapa sebenarnya sebuah korporasi itu bekerja? Apa cuma untuk para pemegang sahamnya, yang sekarang juga tersebar di seluruh penjuru dunia? Atau jangan-jangan tanggung jawab mereka itu sudah meluas ke seluruh komunitas global? Ini adalah pertanyaan besar yang akan terus membentuk dunia bisnis di masa yang akan datang.